Ayo belajar bersama Kak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika. Perkenalkan, aku Rizka Ayuna Faudia, mahasiswi UIN 1 Tulungagung. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar materi tentang statistika menggunakan contoh nyata. Sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama mari kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan data, penyebaran data, dan dapat menafsirkan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Kak Rizka, apa sih ukuran pemusatan dan penyebaran data itu? Pertanyaan yang bagus. Jadi ukuran pemusatan data itu adalah cara untuk mencari nilai yang mewakili keseluruhan data. Ada 3 jenis utama, min, median, dan modus. Nah, kalau ukuran pemusatan menunjukkan nilai yang mewakili data, maka ukuran penyebaran data menunjukkan seberapa jauh data itu disebar. Baik, sebelum kita mulai belajar min, median, modus, dan jangkauan pada salah satu materi penyebaran data, Kak Rizka mau jelaskan dulu topik yang akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini. Topik kita hari ini adalah fenomena lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo. Sejak tahun 2006, kita akan memakai data-data nyata seperti luas lahan terdampak, jumlah korban, dan kerugian ekonomi untuk belajar statistika. Dan gambar yang sudah kakak tampilkan merupakan luas semburan lumpur lapindo. Kenapa pakai data fenomena lumpur lapindo, Kak? Apa hubungannya dengan statistika? Bagus sekali pertanyaannya. Karena melalui data fenomena lumpur lapindo, kalian bisa melihat bagaimana statistika dipakai untuk membaca situasi di dunia nyata. Dengan menghitung rata-rata atau min, nilai tengah atau median, nilai yang paling sering muncul atau modus, dan jangkauan datanya, kita bisa memahami 1. Seberapa besar dampak bencana. 2. Bagaimana perubahan setiap tahunnya. 3. Dan bagaimana kondisinya berkembang. Perhatikan, tabel yang ada di papan tulis, terdapat data luas wilayah yang terdampak fenomena lumpur lapindo mulai tahun 2006 sampai 2019. Terlihat bahwa pada tahun 2006, luas wilayah terdampak adalah 250 hektar. Setiap tahun, jumlahnya meningkat hingga mencapai 1.120 hektar pada tahun 2019. Jadi, dapat disimpulkan bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data agar dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan secara tepat. Kemudian, data tersebut disajikan dalam bentuk diagram batang seperti yang kalian lihat. Penyajian ini termasuk ke dalam statistika deskriptif, yaitu menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Dalam statistika, terdapat 2 jenis utama, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram agar mudah dipahami. Sementara itu, statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat perkiraan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi, kalau deskriptif itu menyajikan data, sedangkan inferensial itu menyimpulkan data. Sejak tahun 2006, Sidoarjo diguncang oleh fenomena lumpur lapindo. Semburan lumpur panas yang keluar dari dalam bumi ini mengalir tanpa henti, menenggelamkan pemukiman, lahan pertanian, dan mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Video tersebut menunjukkan kondisi terkini lumpur lapindo. Untuk mengetahui bagaimana volume semburan dari tahun ke tahun, lihat tabel berikut. Pada tabel tersebut, terdapat data perkiraan volume semburan lumpur lapindo dari tahun 2006 sampai 2015. Pertanyaannya, berapa rata-ratanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
Coba lakukan langkah-langkah berikut. Jumlahkan semua data tersebut, bagilah dengan banyaknya data. Jumlah semua data tersebut adalah 251.000 dan banyak datanya 10. Maka hasil pembagiannya adalah 25.100 yang menunjukkan nilai rata-rata dari perkiraan volume semburan lumpur Lapindo dari tahun 2006 sampai 2015. Jadi, nilai rata-rata itu menunjukkan keseimbangan data atau titik tengah sebaran data. Artinya, meskipun setiap tahun terjadi perubahan volume semburan, nilai rata-rata memberikan gambaran umum mengenai kondisi keseluruhan data. Min atau rata-rata digunakan untuk mengetahui pusat data yang paling mewakili seluruh nilai yang ada. Secara umum, rumus rata-rata dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pada tahun 2090 awal, terjadinya semburan lumpur Lapindo. Volume lumpur keluar dari pusat semburan sangat besar. Tetapi, setelah beberapa tahun berlalu, volume semburan lumpur Lapindo mulai berkurang secara bertahap. Sinta, seorang siswa kelas 8, melakukan penelitian sederhana untuk melihat penurunan volume semburan dari tahun 2012 hingga 2016. Sinta ingin menghitung rata-rata semburan lumpur selama 5 tahun tersebut agar bisa memahami seberapa cepat penurunan yang terjadi setiap tahunnya. Untuk menjawabnya, kita gunakan rumus rata-rata yang sudah dijelaskan tadi. Langkah pertama, jumlahkan seluruh datanya, maka diperoleh 25.500. Dan langkah kedua kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 5, maka diperoleh hasil pembagiannya 5.100. Hasil rata-rata ini menunjukkan bahwa selama periode semburan lumpur Lapindo telah menurun cukup signifikan dibanding periode sebelumnya. Artinya, fenomena alam ini mengalami penurunan intensitas yang stabil dari waktu ke waktu. Sekarang kita masuk ke latihan soal agar kalian bisa mencoba sendiri menghitung rata-rata. Pada awal terjadinya semburan lumpur Lapindo, banyak wilayah di sekitar titik semburan mulai tertutup lumpur panas. Seorang siswa bernama Raffi ingin mengetahui seberapa besar peningkatan luas wilayah terdampak selama 5 tahun pertama. Kejadian yaitu tahun 2006 hingga 2010. Berdasarkan catatan Badan Geologi, luas lahan yang tertutup lumpur terus bertambah setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Menurutmu, berapa rata-rata luas lahan terdampak lumpur Lapindo dan apa makna hasil rata-rata tersebut terhadap kondisi penyebaran lumpur di masa awal kejadian? Lanjut ke materi kedua. Median dari kumpulan data merupakan suatu nilai yang terletak di tengah-tengah kumpulan data yang telah diurutkan. Median dari kumpulan data yang jumlahnya ganjil dan data yang jumlahnya genap memiliki cara yang tidak sama. Yang pertama, menentukan median dengan banyak data ganjil. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat contoh soal berikut. Seorang siswa bernama Rian mencatat luas lahan terdampak lumpur Lapindo selama 7 tahun. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Tentukan median dari data tersebut. Langkah pertama, mengurutkan data terkecil sampai data terbesar. Langkah kedua, pasangkan data yang sudah terurut dari sisi terluar ke dalam, sehingga menyisihkan satu data tunggal. Langkah ketiga, data bagian tengah yang tidak memiliki pasangan dinamakan dengan median. Jadi, median dari data tersebut adalah 820. Yang kedua, menentukan median dengan banyak data genap. Seorang siswa mencatat data luas lahan terdampak lumpur Lapindo selama beberapa tahun, lalu memperoleh data sebagai berikut. Tentukan median dari data tersebut. Langkah pertama, menentukan median. Dengan data genap adalah mengurutkan
data terkecil ke data terbesar. Langkah kedua, pasangkan data yang sudah terurut dari sisi terluar ke sisi dalam. Karena ada dua data pada bagian tengah, maka nilai median berada di tengah-tengah kedua tersebut. Cara menentukannya adalah dengan membagi dua jumlah dari dua data pada bagian tengah, yaitu 1030 ditambah 1050 dibagi dengan 2, maka memperoleh nilai 1040. Jadi, median dari data genap tersebut adalah 1040. Sekarang kita masuk ke latihan soal agar kalian bisa mencoba sendiri menghitung median. Fenomena lumpur lapindo yang terjadi sejak tahun 2006 menyebabkan perubahan besar pada kondisi lahan sekitar Sidoarjo. Seiring berjalannya waktu, lahan pertanian, pemukiman, dan jalan raya mulai tertutup lumpur panas yang terus menyebar. Seorang siswa bernama Nabila mengumpulkan data luas lahan yang terdampak dari tahun 2006 hingga 2015 untuk dianalisis. Ia ingin mengetahui median, yaitu nilai tengah dari data yang menunjukkan kondisi rata-rata penyebaran lumpur pada periode tersebut. Pertanyaannya, berapa median dari data lias lahan terdampak lumpur lapindo dari tahun 2006 sampai 2015? Dan apa makna hasil median tersebut terhadap kondisi penyebaran lumpur di wilayah Sidoarjo? Materi ketiga adalah modus. Lihat diagram garis tersebut. Data yang paling sering muncul adalah 1100. Kemudian, lihat pada diagram batang tersebut. Nilai yang paling sering muncul adalah 35 pada Kecamatan Porong, Jabon, dan Gedangan. Selanjutnya, lihat grafik tersebut. Data yang paling sering muncul adalah 620. Berdasarkan tiga data yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa modus dari suatu data adalah data yang sering muncul sekarang. Kita masuk ke latihan soal agar kalian bisa mencoba sendiri menghitung modus. Sejak semburan lumpur lapindo terjadi di Sidoarjo, banyak rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Dari hasil pengamatan jumlah rumah rusak, diperoleh 15 data tersebut. Tentukan modus dari data jumlah rumah rusak tersebut dan jelaskan makna nilai modus tersebut bagi kondisi perumahan warga. Materi selanjutnya adalah masuk salah satu materi di penyebaran data, yaitu jangkauan. Lihatlah gambar diagram garis tersebut yang menggambarkan kerugian ekonomi akibat fenomena lumpur lapindo dan jumlah korban terdampak dari tahun 2006 sampai 2015. Agar dapat dihitung selisihnya, ayo lengkapi tabel berikut pada data kerugian ekonomi. Data tertinggi adalah 18.000 dan terendah adalah 4.500. Maka selisihnya adalah 13.500. Data kedua, yaitu jumlah korban terdampak, data tertinggi adalah 34.000 dan yang terendah adalah 8.200, maka selisihnya adalah 25.800. Selisih data tersebut ditentukan dengan cara mengurangi data tertinggi dengan data terendah pada masing-masing data. Selisih data tertinggi dengan data terendah dinamakan dengan jangkauan. Jadi, jangkauan dapat diartikan dengan mengurangi data tertinggi dengan data terendah. Ayo pahami contoh soal berikut. Seorang siswa meneliti perkembangan luas lahan terdampak lumpur lapindo dari tahun 2006 hingga 2010. Datanya ditunjukkan pada tabel tersebut. Siswa tersebut ingin mengetahui seberapa besar perbedaan antara luas lahan terbesar dan terkecil. Selama 5 tahun tersebut, berapakah jangkauan luas lahan terdampak lumpur lapindo selama 5 tahun tersebut? Nilai terbesar dari data tersebut adalah 900 dan nilai terkecil pada data tersebut adalah 250 karena jangkauan merupakan selisih nilai terbesar dan terkecil. Maka 900 dikurangi 250
maka jangkauan dari data tersebut adalah 650 hektar. Untuk menambah pemahaman, kerjakan latihan soal berikut ini. Peneliti lingkungan mencatat volume semburan lumpur setiap tahun sejak bencana terjadi untuk periode 2006 sampai 2000. Seluruh volume semburan harian tercatat pada tabel tersebut. Berapa jangkauan volume semburan dari tahun 2006 sampai 2010? Jadi, dari keseluruhan materi, disimpulkan bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data agar dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan secara tepat. Rata-rata atau min merupakan nilai tunggal yang mewakili keseluruhan sekumpulan data. Dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam data tersebut, lalu membaginya dengan jumlah total data. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar, berfungsi membagi data menjadi dua bagian, sama rata. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data, menjadi ukuran pemusatan data, yang menunjukkan nilai paling umum atau mayoritas. Jangkauan adalah salah satu ukuran penyebaran data yang menunjukkan selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil dalam suatu kumpulan data. Tujuannya memberikan gambaran kasar seberapa luas sebaran data. Terima kasih sudah belajar bersama Kak Rizka hari ini. Tetap semangat mengeksplorasi pengetahuan baru. Sampai jumpa di materi berikutnya.